Noel di Goa Singa. Hore! Mau, Ma. Oke, gini ceritanya ya, Dek. Ya, Mama lagi sibuk gak? kenapa Jaden? Tolong dong, Mama ceritain tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Oke. Sini. Jadi ceritanya gini Jaden. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Jil, Kak Anu, Kak Yosi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 24 Mei 2020. Nah, hari ini ibadahnya tetap di rumah aja ya adik-adik. Tapi walaupun di rumah aja, kita harus tetap semangat, ceria, bersukacita. Nah, maka dari itu kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan bernyanyi. Pakai gerakan, lagunya itu yang gerakan awalnya kayak gini nih. Ada yang tahu nggak? Ada yang inget? Kakak-kakak inget nggak? Apa ya kak? Yang kayak gini? Coba adik-adik, inget nggak lagunya? Nah, bener lagunya Selamat Pagi Tuhan itu. Kakak inget ya? Adik-adik tahu ya? Ingat, Kak. Kita mau nyanyi sama-sama pakai gerakan, harus semangat. Oke? Kita nyanyi sama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, oke adik-adik, luar biasa semangatnya. Tapi kayaknya perlu lebih semangat lagi ya Kak sebelum kita dengar cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, pakai gerakan juga. Kayaknya biar lebih seru. Kita bergantian, Kak. Iya, kita nyanyinya saut-sautan. Tapi yang pertama kita nyanyi sama-sama dulu ya Kak. Kita mau nyanyi lagu Haleluya, 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 puji Tuhan. Oke? Udah siap ya adik-adik? Kita nyanyi sama-sama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan.
pembagian dan pakai gerakan ya Kak? Ya Kak, betul Kak. Nah, kita pembagiannya gimana nih Kak? Kakak-kakak menyanyikan bagian haleluya, giliran adik-adik menyanyikan puji Tuhan. Ya, jadi kakak-kakak yang haleluya, adik-adik yang puji Tuhan ya. Pakai gerakan juga. Setiap haleluya kita berdiri, setiap puji Tuhan Kita duduk. Oke adik-adik, siap ya? Kita mau nyanyi sama-sama. Berarti kakak-kakak duluan ya yang mulai. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik, ini dari semangatnya sih berarti sudah siap ya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum itu disiapkan dulu hatinya, disiapkan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita mau siapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik udah siap Alkitabnya, kita buka dari Yoel 1 ayat 3. Kita buka Yoel 1 ayat 3 ya. Kalau sudah ketemu, ditandai Alkitabnya supaya tidak hilang. Sudah? Sudah kakak-kakak? Sudah Kak. Adik-adik juga sudah siap? Oke, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyikan satu buah lagu. Kita nyanyi, ajar aku mendengar seperti Samuel. Oke? Siap ya? Kita nyanyi sama-sama. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Oke, adik-adik, sebentar lagi pembacaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Juan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Juan untuk membacakan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yoel 1 ayat 3. Tapi sebelum kita baca Alkitabnya, kita mau berdoa dulu dan sebelumnya lagi kita mau menyanyikan satu buah lagu sebelum berdoa. Musiknya Kak. Ini yang kanan, ini yang kiri, ayo satukan tanganmu, lipatlah jari, tutuplah mata, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk ibadah hari Minggu Anak yang akan kami lakukan sebentar lagi pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan menuntun hati kami satu persatu Tuhan, supaya adik-adik bisa mendapatkan pesan dari firman Tuhan secara baik dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita dari Yoel 1 ayatnya yang ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Juan mau tanya, hobi adik-adik ini apa? Apa? Nonton YouTube? Main game di handphone. Ada gak yang hobinya baca Alkitab? Kok nggak angkat tangan sih adik-adik? Yang angkat tangan beneran dibaca atau cuma dipajang doang nih di ruang tamu? Oke, ayat ini menjelaskan kepada kita ini adik-adik, kan dibilang ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Jadi kalau adik-adik membaca Alkitab dan bingung, nggak ngerti yang dibaca karena misalnya, duh ini ceritanya aku nggak paham deh, aku mau tanya sama siapa ya? Nah, coba adik-adik tanyakan kepada papa atau mama di rumah. Minta untuk papa mama menceritakan apa sih cerita-cerita di Alkitab yang menarik. Nah, biasanya nih adik-adik, kalau kita tidak tertarik terhadap sesuatu, maka kita tidak akan punya keinginan untuk membaca Alkitab kan? Bener kan? Makanya kenapa adik-adik lebih senang main handphone sama nonton YouTube, karena menurut adik-adik itu lebih menarik. Padahal cerita-cerita di Alkitab ini menarik-menarik semua loh adik-adik. Seru-seru. Kalau adik-adik tahu, dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak firman Tuhan yang menceritakan kisah orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk menunjukkan mukjizat. Nah, cuma mungkin adik-adik nggak ngerti cara bacanya. Mungkin adik-adik nggak tertarik karena adik-adik nggak tahu mau baca dari mana. Nah, itulah pentingnya peran orang tua. Jadi mungkin untuk adik-adik yang orang tuanya ada di rumah pada saat ini, halo om, halo tante, halo kakak-kakak. Nah, mungkin kita semua yang lebih dewasa bisa membantu adik-adik, bisa membantu anak-anak kita untuk memahami cerita di Alkitab. Mudah aja, mulai dari kita misalnya menceritakan tentang Daniel di gua singa, atau misalnya Yunus di dalam perut ikan paus. Dari cerita-cerita yang simpel dan menarik tadi di Alkitab, itu bisa memancing keinginan anak-anak untuk menjadi semakin penasaran sama cerita atau isi Alkitab. Nah, adik-adik mungkin kalau misalnya tahu tentang satu cerita di Alkitab, misalnya cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi adik-adik bingung nyarinya di mana. Nah, bisa minta arahan sama orang yang lebih tua, misalnya papa mama, atau kalau bisa di gereja, ketemu dengan kakak-kakak lain, bisa minta tolong. Pada saat kakak-kakak lain sudah selesai mengajar, mungkin adik-adik bisa tanya, Kak, aku mau dengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dong. Ada di mana ya Kak? Itu ceritanya kayak gimana ya? Nah, mungkin kalau disampaikan secara menarik, pastinya adik-adik akan lebih tertarik untuk membaca dan mempelajari isi Alkitab. Karena kan di sini dibilang adik-adik, biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi memang untuk membaca Alkitab itu akan lebih seru untuk adik-adik kalau diceritakan. Nah, setelah diceritakan mungkin adik-adik bisa mulai membaca. Bagi adik-adik yang sudah lancar membaca, bisa mulai membaca satu persatu cerita di Alkitab itu. Nah, adik-adik kalau dibaca lagi, ini kan semua ayat ini ceritakanlah tentang itu. Itu tuh maksudnya kebaikan Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu kebaikan Tuhan Yesus? Hanya dengan membaca firman Tuhan, hanya dengan membaca Alkitab kita bisa tahu kebaikan Tuhan Yesus itu apa aja. Nah, siapa di sini adik-adik yang tahu tentang cerita Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur? Atau cerita Tuhan Yesus tentang memberi makan 5.000 orang? Tahu gak? Kalau tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, atau menghidupkan orang mati? Kalau adik-adik nggak familiar sama itu semua, nggak biasa ngedengar apa yang Kak Juan sebutin tadi, berarti adik-adik kurang membaca Alkitab. Udah waktunya adik-adik sekarang kalau mengaku anak Tuhan harus mulai membaca Alkitab. Setidaknya kalau adik-adik belum bisa baca, minta orang tua adik-adik membacakan Alkitab untuk adik-adik. Minta cerita-cerita yang menarik untuk disampaikan ke adik-adik, terutama tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, karena kebaikan Tuhan Yesus itu nantinya bisa menjadi pedoman hidup adik-adik supaya adik-adik menjadi anak yang lebih pintar, lebih berprestasi, lebih positif, lebih semangat, lebih ceria. Wah, semua yang baik-baik itu menjadi milik adik-adik semua kalau adik-adik rajin baca Alkitab. Betul. Siapa di sini yang udah ranking sekolahnya? Di sekolah ranking siapa?
Kamu? Tuh, kamu? Ada yang pernah nggak ranking? Kak Juan juga pernah. Nah, kalau adik-adik semua pengen berprestasi, mau berprestasi, pengen ranking di sekolahnya, pengen jadi anak yang hebat, terus pengen jadi anak yang mau patuh sama orang tua, mau menjadi anak yang bisa melakukan segala hal yang baik, kuncinya cuma satu adik-adik, harus rajin membaca Alkitab atau setidaknya mendengarkan kisah dari Alkitab. Caranya ya minta sama kakak kalian atau minta sama orang tua, cuma itu aja kok caranya. Nah, di sini kan adik-adik tahu ya, kalau Alkitab itu semuanya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, berarti apa tuh? Kalau adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, udah tahu kebaikan Tuhan apa aja, berarti adik-adik juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab ke teman-teman adik-adik semua. Atau kalau kita punya adik lagi, bisa kita ceritakan lagi tentang kebaikan firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa tahu siapa sih Tuhan Yesus itu, apa kebaikan yang dia telah buat, apakah dia telah merubah hidup banyak orang dan membuat semua orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, di situ peran adik-adik nanti kalau sudah mulai beranjak dewasa. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab dari sekarang ya. Enggak mau. Oh, percaya deh sama Kak Juan. Alkitab itu lebih menarik daripada gadget, lebih menarik daripada YouTube, lebih menarik daripada game online. Karena apa? Karena semua kebaikan hidup yang bisa terjadi dalam hidup adik-adik itu ada di Alkitab semua. Siapa yang mau jadi anak baik? Kak Juan mau? Masa adik-adik nggak mau? Nah, itu tadi yang bisa Kak Juan sampaikan, yang bisa Kak Juan bagikan untuk adik-adik di rumah semuanya. Supaya adik-adik mulai mau mencari kebenaran firman Tuhan dengan membacanya. Nah, itu nanti akan menjadi pedoman yang baik, akan menjadi penuntun langkah terbaik untuk adik-adik menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang berada di jalur Tuhan, sehingga adik-adik semua bisa menjadi orang-orang, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Oke, itu yang bisa Kak Juan sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan adik-adik bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya untuk masuk ke dalam aktivitas. Aktivitasnya seperti apa? Mari kita lihat video berikut ini. Kak Yosi. Hai Cherry. Kakak tahu gak? Aku Ya. tadi habis ikut ibadah hari Minggu. Oh. Terus aku baca cerita Alkitab, seru banget. Wah, hebat. Cerita apa Cherry? Ceritanya tentang Naomi sama Ruth, Kak. Jadi gini ceritanya. Naomi itu kan mertuanya Ruth. Terus Ruth itu kan menantunya. Nah, mereka itu hidupnya susah setelah suaminya meninggal. Setelah suaminya Ruth meninggal, mereka tinggal berdua aja. Tuhan makin sayang sama mereka dan selalu memberkati mereka berdua. Akhirnya mereka hidup bahagia deh. Wah, hebat ya. Cherry sudah mengerti cerita tentang Ruth dan Naomi. Rajin terus membaca Alkitab ya Cherry. Iya Kak, seru banget. Pintar. Minggu depan kita cerita. Nah, adik-adik, meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita baca, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199. Judulnya, Ku Suka Menuturkan. Musik. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan
persembahan yang adik-adik berikan dapat dititipkan kepada Papa Mama untuk dikirimkan ke rekening GPIB Galilea Bekasi. Nah adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau bernyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bisa ya? Kita sekarang akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Doa persembahan akan dilayani oleh adik. Ini persembahanku minggu ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih juga untuk pada kakak-kakak layan dan berkati kakak-kakak layan. Berkati juga persembahanku minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan sesuai dengan ayat Alkitab yang baru saja kita baca. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk terus menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri dengan cara rajin mencuci tangan, Menggunakan masker, Makan makanan yang bergizi, jaga jarak, dan di rumah aja. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan doa berkat dari Kak Juan, kita akan menyanyi bersama Tanganku Hendak Kupakai. pakai gerakan ya. Musik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah hari Minggu anak ini telah selesai. Tuhan memberkati semua adik-adik yang ada di rumah saat ini untuk kesehatannya, masa depannya, dan juga untuk orang tua mereka. Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat untuk kehidupan adik-adik semua ke depan. Hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.